Oke, welcome back to Overdriven. Setelah lama kita tidak ada review mobil, kali ini kita akan review lagi. Dan yang kita review kali ini adalah Chevrolet Trax tahun 2018. Ini yang versi facelift dari Trax yang terakhir dijual di Indonesia oleh Chevrolet sebelum mereka cabut. Perbedaan utamanya di face depannya sangat drastis ya. Pertama nih dari lampunya. Kalau yang sebelumnya kotak dengan multi reflektor, sekarang udah lebih tipis, lebih panjang dengan proyektor, walaupun aslinya ini masih halogen. Cuman untuk sekarang udah diganti sama warnanya dengan LED. Lampu seinnya juga aslinya halogen, cuman udah diganti dengan LED. Yang udah LED dari bawaan pabrik itu ini LED DRL-nya yang panjang ini, itu udah LED. Di bagian bawah ini ada fog lamp yang aslinya halogen juga, cuman udah diganti dengan LED. Di bagian housingnya ini ada aksen-aksen chrome, sama di bagian bumper sininya ada aksen-aksen silvernya. Di bagian tengah ada logo Chevrolet yang besar di tengah, dan ya bahasa desain Chevrolet pada waktu itu ya ada pemisah tengah gini yang besar. Untuk mesinnya sendiri ini pada saat itu satu-satunya yang pakai turbo, dia 1400 cc, Ecotec turbo, tenaganya 140 horsepower, yang luar biasa itu torsinya 200 Nm, yang menurut klaimnya itu udah ada dari RPM 1850. Cuman nanti benar apa enggaknya kita coba pas bagian test drive jalan ya. Oke, kita ke bagian samping. Di bagian samping dia pakai pelek 18 inch single tone dengan dia cakram di keempat rodanya, dan ya ada over fender lah ala SUV pada zaman now. Di sennya juga di spionnya juga udah ada lampu sennya, dan spionnya tuh yang nempel ke bodi ya, bukan yang nempel ke sini. Udah electric rear track juga. Kemudian ini di bagian door handle-nya ada aksen-aksen chrome, dan Chevrolet ini empatnya gagang pintu dikasih tombol keyless-nya semua. Jadi nggak cuma di depan doang kayak rata-rata pabrikan lain ya. Jadi ya ketika kalian ada di belakang juga nggak harus ke depan dulu baru buka pintu belakang. Di belakang juga udah ada. Di bagian bawahnya ya biasanya ini ada over fender plastiknya biar kesannya ya lebih gagah SUV gitu. Di bagian atas ini ada roof rack-nya yang ini kelihatannya sih asli ya, bisa kalian taruh barang, nggak kayak SUV zaman sekarang yang ini ada roof rack-nya tapi ada tulisan do not apply load gitu. Ini asli kayaknya bisa naruh barang di atas ini. Kemudian untuk fuel door-nya ini yang model dipencet di sini, saya suka yang model gini. Tidak banyak pabrikan yang menganut sistem seperti ini. Cuman kalau American biasanya emang kayak gini ya. Kayak apa ya? Ya bagus aja dibanding yang naik-naik dari dalam bosen gitu. Nah, ke bagian belakang bedanya lagi dengan yang versi pre-facelift itu di lampu belakangnya ya. Yang facelift ini ada LED bar-nya gitu. Jadi lebih modern lah ke feel-nya, walaupun lampu remnya masih bohlam biasa ya. Ada di tengah-tengah sini bohlam, jadi agak samar-samar gitu, nggak begitu kelihatan. Di bagian bawah ada cluster untuk sein dan lampu mundurnya yang aslinya masih bohlam semua, cuman udah diganti. Dan di bagian bawah ada fog lamp-nya, fog lamp belakangnya. Ini fitur yang jarang di mobil-mobil umum di Indonesia, padahal sangat membantu kalau lagi hujan gitu kan di jalan. Kemudian di bumper belakangnya ada parking sensornya 4 titik yang sewarna body, dan dia modelnya yang bagus ya, tidak nonjol-nonjol gitu, flash. Di bagian belakang ada high mount stop lamp-nya yang LED juga. Ada antenanya yang sayangnya belum shark fin, dia masih model short pole agak panjang gitu, tapi ya is okay lah. Di kacanya udah ada defogger, ada wiper belakang juga. Di bagian sini juga ada kamera mundurnya, dan untuk handle bagasinya di sini. Dan untuk bagasinya ya ukurannya sebenarnya cukup desain lah ya, beberapa koper muat. Di sini ada storage lagi juga nih kalau kalian mau naruh barang. Di bagian sini juga ada storage yang bisa dibuka lagi tuh. Ini untuk akses ke lampu juga, bisa kalian taruh sesuatu yang ya kalau nggak mau kelihatan dari luar gitu ya, nanti bisa ditutup lagi. Di sini juga ada beberapa tethering point-nya tuh. Kalau kalian mau naruh cargo net biar barang di sini nggak bergeser-geser, bisa disangkutin ke sini. Kemudian di bawah sini dikasih partisi lagi ya sama Chevrolet. Ada partisi buat taruh barang, dan di bagian bawahnya itu ada spare tire dan toolkitnya serta jacknya. Spare tire-nya ini temporary sih ya, bukan yang model full size. Oke, di sini juga ada lampu bagasinya, masih bohlam. Cover ininya juga plastik sebenarnya, bagus ya, tertutup rapi sampai bagian sini, full plastik, bukan metal bodinya doang. Oke, kira-kira kayak cukup ya untuk bagian eksteriornya. Kita coba pindah ke bagian interiornya. Yuk.
Oke, sekarang kita udah di bagian interior Chevrolet Tax ini. Pertama dari dashboardnya dia agak panjang ke depan ya. Ada bagian soft touchnya juga di dashboard ini dari kiri sampai ke kanan. Di bagian pilar A-nya juga dia ada tweeter, kemudian spionnya udah elektrokromatik. Terus di sini ada entah cover hitam apa besar padahal nggak ada sensor, nggak ada apa. Mungkin mereka dikamenin ya antara yang punya sensor sama enggak biar murah produksinya mungkin. Terus di bagian sun visornya dia ada vanity mirrornya di kiri dan di kanan, dan ada lampunya 2 lagi. Jadi kalau kalian suka make upan di mobil cocok. Terus ini headliningnya juga bagus ya, bahannya empuk-empuk gitu, tidak terasa murah. Memang harusnya tidak murah sih untuk mobil sekelas ini. Overhead console-nya dia lampunya masih kuning-kuning semua ini. Terus dia ada sunroofnya, bisa dibuka, tapi kita tutup lagi aja karena panas. Ya jadi intinya dia punya sunroof lumayan. Kalau kalian suka mobil yang ada sunroof ya, biar kalau post di Instagram lebih terkesan kalian kaya, mobil ini cocok lah untuk kalian. Harganya juga nggak mahal-mahal amat sekarang. Kemudian di sini driver tidak dapatkan OSID bar, tapi mendapatkan tempat kacamata, lumayan berguna dibanding kosong. Terus di bagian clusternya kita mulai ke bawah. Clusternya itu ada MID-nya, dia layarnya udah TFT tapi belum full color, tapi informatif cukup. Ada tire pressure monitoring, ada full consumption, full range, trip A ya trip B biasa, kemudian ada macam-macam inilah. Terus kalian juga unitnya bisa diganti kalau kalian mau metric bisa, kalau kalian mau lebih US bisa kalian ganti ke US. Biar jadinya semuanya miles per hour, itu bisa kalian lakukan walaupun mobil ini dibuat di Korea ya. Di sign-nya di sebelah kiri sebagaimana mobil Amerika beneran pada umumnya. Setirnya 3 palang, dia ada sebelah kiri ada cruise control, sebelah kanan ada untuk audio. Nah untuk unitnya sendiri dia sudah monitor dan bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Suaranya juga nanti coba kita dengerin ya. Tapi menunya ya cukup lengkap, kalian bisa Bluetooth juga, bisa macam-macam lah di sini. Ada tombol fisiknya juga untuk volume dan shortcut. Membantu, nggak harus semuanya dalam bentuk layar ya, agak memusingkan kadang kayak gitu. Di bagian bawah ada hazard, ada stability control dan hill decel controlnya juga, nggak semua mobil punya. Di bawah AC-nya pengaturannya lengkap, udah ada heater juga walaupun belum auto ya, ini masih AC biasa. Di bagian bawahnya lagi ada slot USB dan jack 3.5 mm untuk ke audio, sama ada colokan 12 volt. Transmisinya ini 6 speed, bukan dual clutch ya, dan dia ada plus minusnya tuh di sini nih, kayak EcoSport juga dia di sini. Kalau saya sih kurang suka ya, kayak agak aneh, tapi ya preferensi orang beda-beda lah ya. Untuk lampunya dia ada di sebelah kanan, sudah auto juga, jadi terasa seperti mobil Amerika sekali. Ada fog lamp depan belakang, switchnya di sini semua. Door trimnya dia full plastik ya, cuman plastiknya bukan plastik yang murah, ini plastik yang bagus. Terus di sini dia ada pocket lagi, kalian bisa misalkan naruh HP, bisa taruh di sini atau naruh receh ya terserah. Di bagian bawahnya ada cup holder sama ada penyimpanan lain. Jadi penyimpanan cukup oke. Di bagian tengah sini juga ada cup holder 3, 4 bahkan. Kalian bisa naruh receh ya, ini kan ownernya naruh receh tuh, kalian taruh sini. Parking brake-nya di sebelah kiri, terlihat seperti mobil LHD yang tidak dipindahkan ke kanan. Untuk joknya sendiri ini dia campuran dia antara leather sama fabric di bagian tengahnya. Enak sih jadinya, adem kalau untuk jalan jauh nggak keringetan. Joknya juga ya cukup sportif ini. Terus juga ini di sebelah kanan ada seat belt yang sudah head adjuster. Ya kurang lebih itu di bagian depan. Coba kita lihat di bagian belakangnya yuk. Oke, sekarang kita ada di baris keduanya. Baris keduanya sebenarnya masih cukup not bad ya. Ukurannya untuk kaki masih ada sekitar kurang lebih 5 jari. Ke atas juga ya 6 lah, ini masih cukup luas, no problem untuk ya ukuran saya yang 174 cm. Di belakang ada OSID barnya lagi yang retract juga. Di bagian kursi driver sama passenger dua-duanya ada back pocketnya, lumayan buat naro-naro. Di door trimnya semua juga masih full plastik ya, cuman ya tadi plastiknya bagus. Di sini juga ada storage lagi di bawah yang entah kenapa dia mikirnya untuk HP, tapi ya buat HP nggak bisa sih yang ini jatuh. Paling HP di sini atau di bawah. Cuman door trim belakang itu nggak ada cup holdernya ya, jadi cup holdernya kalian rebutan lah di tengah. Ini cuma ada satu. Sharing is caring.
Nah, yang fitur bagusnya lagi dari Trax ini adalah dia punya colokan di tengah sini. Ini standarnya Amerika yang 3-pin ya, tapi ya kalau kalian mau pakai electronic appliance di rumah yang standar Indonesia tinggal beli adapternya gampang. Ini sangat berguna sih kalian ya. Let's say kalian mau sambil kerja di belakang ngecas laptop gitu atau mau main PS ya, apapun yang ingin kalian lakukan di belakang sini bisa kalian lakukan lah. Ada proyektornya juga di depan, mungkin bisa kalian proyeksikan ke head unit depan. Belum kita coba juga sih. Ini maksimal 150 watt, jadi laptop gaming sih jangan kalian pakai buat ngecas di sini ya, agak ngejeblok nanti. Untuk di bangkunya sama bahannya kayak di depan tadi, dia setengah leather setengah fabric ya. Di sini ada headrestnya 3 lengkap, di tengah sini juga ada ada armrest yang ada cup holdernya 2. Oh jadi kalian cup holdernya di sini. Kalau kalian cuma berdua bisa. Kalau kalian bertiga ya baru rebutan 1 lah di situ ya. Baik-baik lah. Terus di sini seat beltnya juga 3 titik rapi ya, yang untuk tengah dari sini. Jadi nggak harus dari atas atau cuman yang 2 titik di sini, ribet. Terus oh ya, jahitannya itu di sini warnanya bukan all black ya, jadi ada warna gold atau kuningnya itu ya, bagus lah aksennya biar nggak monoton amat di dalam kabinnya. Di tengah juga ada tunnelnya dikit, agak naik sedikit tapi nggak terlalu mengganggu lah. Untuk 3 orang di sini kalau perjalanan nggak terlalu jauh sih kayaknya masih cukup nyaman ya. Cuman kalau untuk yang jauh kayaknya cukup diisi 2 aja atau plus 1 anak kecil di tengah, kayaknya lebih oke. Oke, kurang lebih itu ya mungkin dari eksterior dan interiornya Chevrolet Trax ini. Selanjutnya coba kita bawa jalan mobilnya gimana rasanya. Yuk. Oke, kita coba jalan gimana rasanya si Chevrolet Trax ini. Pertama kalau dari posisi duduknya sih oke ya, bangkunya enak, sportif. Pengaturannya juga lengkap, setirnya bisa teleskopik, seatnya juga bisa head adjuster, jadi oke lah kalian nyari posisi yang pas untuk kalian, nggak susah. Untuk rasa berkendaranya sendiri, kalau dari segi engine-nya itu dia turbonya bukan yang apa ya, kalau kayak turbo sekarang kayak let's say race hockey itu kan yang kerasa di atasnya ngejambak banget ya, ini enggak, tapi enggak yang terasa banget turbo lag-nya juga, jadi kayak masih ya oke. Nggak kencang yang kencang banget, tapi not bad lah. 0 ke 100 nya menurut klaim ownernya ya 8,9 detik, cuman kita nggak bisa coba juga, kayaknya di sini agak rame. Kemudian untuk suspensinya dia sebenarnya agak keras ya, apalagi yang di bagian belakang. Tadi saya udah nyoba di belakangnya, lumayan bumpy. Walaupun yang nggak yang keras gedubrakan kayak pick up nggak, tapi tetap keras. Tapi on the plus side-nya karena itu dia cukup stabil. Masih ada limbung-limbungnya ya, wajar ya mobil SUV yang agak tinggi, tapi masih bawah belok itu masih cukup oke, masih ada PD-PD-nya lah setidaknya, nggak kayak yang kalian belok kayak kapal mau keguling gitu, masih cukup oke. Kemudian untuk audionya ini kita dengerin Over the Horizon-nya dari salah satu brand elektronik. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di atasnya agak nusuk ya, di high-nya itu, bawahnya low-nya agak kurang nendang, tapi ya balik lagi oke lah, nggak terlalu yang jelek-jelek amat, enggak, masih untuk ukuran kelas segini masih cukup oke. Cuman nggak yang wah gitu. Atasnya sih agak terlalu nusuk sih, terlalu ngecing gitu. Kemudian untuk pedal feel-nya ini remnya agak-agak, menurut kami ya agak-agak aneh, dan mobil ini remnya agak kayak kurang pakem. Cuman itu kita masih nggak tahu juga apa karakternya seperti itu atau memang mobil ini remnya udah perlu permanjaan, karena kebetulan kita belum pernah bawa Trax lain selain ini. Tapi jadi remnya tuh kayak apa ya, kayak kurang gigit, dan kalau misalkan emang butuh pakem itu perlu sampai dalam banget gitu nekennya, baru dia langsung berhenti gitu. Itu tapi kan kita juga nggak tahu sih karakternya yang emang seperti itu apa ya, itu mobil ini butuh service ya. Kemudian untuk klaksonnya bagus btw, suaranya walaupun masih original.
tapi dia yang tipenya keras gitu. Jadi kalau kalian mau cuma ngasih courtesy horn tuh agak perlu terbiasa dulu. Nggak ya diginiin dikit tuh bunyi gitu loh. Tapi bagus kok klaksonnya, kami suka. Dan agak delay ya. Kalau menurut ownernya memang agak banyak hal di mobil ini tuh antara dikasih input sama keluar outputnya tuh agak delay, kayak klakson. Terus ini high beam tuh ketika kalian narik tuasnya kayak delay gitu loh, dia indikatornya muncul. Nggak tahu emang karakternya seperti itu apa gimana, tapi agak mendelay gitu. Dan agak sih ya delay dikit, drive by wire agak wajar lah ya. Oke, terus untuk tadi mainan jempol ya, kalau kalian lagi bosen di tol, ada beberapa di sebelah kiri itu ada cruise control. Ya walaupun belum adaptif kayak mobil-mobil zaman sekarang, tapi oke lah, membantu kalau kalian lagi bosan di tol, capek kakinya gitu, pegal habis macet-macetan, bisa pakai cruise control dulu. Di sebelah kanan ini ada buat itu ya, audio steering switch. Ini tuh ada volume, ada buat source, ini ada buat angkat telepon atau matiin telepon, dan juga untuk voice command. MID-nya di mana? MID-nya di tuasen sini. Jadi dia ada puter-puterannya ini, dan ada tombol menu buat ngeganti. Nah, pakai tombol ini butuh puter-puter, kayak misalkan kalian di vehicle info ganti unit, oil life-nya yang tinggal 1%. Jadi persenan dia hitungnya ya. Pas 1% tadinya ganti. Ada tire pressure ya. Pokoknya kalian nge-scroll ke bawah atasnya pakai ini, gantinya pakai menu ini. Untuk power window-nya semua all auto, tapi hanya driver yang auto up and down, sisanya auto down aja, jadi nggak boleh manja. Ya penumpang kan ngapain sih, kalau driver kan kayaknya butuh ya, habis bayar tol gitu harus ngabisin. Nah sekarang kita coba radius putarnya, ini kita mau muter balik. Kita coba apakah radius putarnya jelek. Kayaknya sih enggak ya. Ya masih muat jalanan ini. Nggak jelek radius putarnya, oke. Untuk official datanya radius putarnya segini. Terima kasih editor. Terus untuk servisnya gimana? Nah, betul kan Chevrolet sekarang udah nggak ada lagi di Indonesia ya, mereka sudah cabut. Tapi sebenarnya bengkel spesialisnya pun kayaknya masih cukup banyak bertebaran ya. Kalau untuk Chevrolet nggak perlu terlalu khawatir. Kalau bengkel resminya saya kurang tahu deh ya, masih ada yang bisa nerima nggak ya, yang dulu jadi dealernya Chevrolet, apakah mereka masih nerima. Dan kalau masalah garansi apakah masih di klaim-klaiman ada recall gitu, siapa tahu. Harusnya sih masih ya, karena kayaknya mereka bisa nunjuk siapa gitu untuk jadi principalnya di sini untuk servis. Terus harganya gimana? Nah ini yang menarik sebenarnya, untuk mobil yang menurut kami sangat oke dengan harganya sekarang. Untuk 2018 ya kalian bisa expect di antara 160 sampai 180 ya, tergantung gimana kondisi mobil itu sendiri dan juga kilonya. Menurut kami tuh ya cukup still deal sih. Mesinnya oke, mobilnya sangat oke, buat build quality-nya mungkin kalau dibanding yang harga segitu kalian beli brand new ya jauh lah. Ini super. Untuk konsumsi BBM juga nggak terlalu boros dengan mesin 1400 turbonya. Menurut owner yang pakai mobil ini sehari-hari ya, kombinasi ya dalam Jakarta agak lenggang dan macet, masih bisa dapat 1:12 atau 1:13, masih cukup reasonable. Cuman kalau yang saya baca sih ya BBM-nya jangan dikasih pertalite amat lah ya, pertamax lah minimal. Mesin turbo gini jangan murah-murah amat sama BBM, dibanding nanti hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke, jadi gimana sih kesimpulan kita tentang mobil ini? Dengan harga bekasnya sekarang ya, untuk tahun mobil yang ukuran muda, menurut kami sih ini mobil worth it banget sih. Cuman ya mungkin ada beberapa hal yang perlu kalian notice, seperti salah satunya adalah servisnya yang Chevrolet secara resmi sudah tidak beroperasi lagi di Indonesia. Cuman kalau misalkan kalian tidak masalah dengan hal itu, kalian oke untuk servis ke spesialis, atau mungkin kalian suka DIY sendiri juga, ini mobil oke banget sih di harganya, dengan fitur yang didapatkan, build quality-nya udah gitu. Konsumsinya juga tidak terlalu boros, tapi mungkin kalau kalian kurang suka turbo, mungkin takut jebol turbonya atau apa, mungkin bisa cari alternatif lain. Tapi kalau kalian oke dengan mobil ini, dengan harganya, menurut kami itu worth it banget sih untuk dibeli. Setidaknya kalian bisa coba dulu lah. Oke?
sekian aja untuk video review kita kali ini. Mohon maaf kalau banyak yang kurang karena udah lama nggak bikin video, mungkin banyak yang skip, banyak info-info yang kurang detail. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.